Never gets old. No. Halo semuanya, terima kasih buat kalian yang masih setia bersama Cat Zafu. Doa terbaik untuk kalian semua sekeluarga. Kali ini saya akan menceritakan film berjudul Turbulence, yang kisah pun diawali dengan diperlihatkan suatu perusahaan milik seorang pria bernama Zack, yang saat ini mengalami krisis finansial, yang dimana dirinya harus memilih jalan terakhir untuk efisiensi anggaran, dengan memecat semua karyawan yang memang tak layak untuk bertahan di sini. No. Sebagian karyawan yang tak terkena dampak pemecatan pun merayakan kebahagiaannya. Namun salah satu karyawan seniornya bernama Hans, tentu tak terima dengan kebijakan pemecatan ini, yang pastinya sangat merugikan dirinya dan pihak yang terdampak. Tetapi Zack sama sekali tak mempedulikan tentang nasibnya itu. Zack pun memohon pada Hans untuk tak melakukannya, karena dirinya tak ada pilihan lagi untuk memikirkan nasib masa depan perusahaannya ini. Apalagi saat ini istrinya sehabis keguguran, dan dia masih perlu dirinya untuk tetap berada di sisinya. Atas kejadian itu membuat Zack pun benar-benar panik ketakutan, sehingga ia pun langsung menghubungi istrinya bernama Amy, yang dirinya sangat merindukannya. Sehingga Zack yang memang berada di negara Swiss, berencana akan pulang untuk kembali bertemu dengan Amy, setelah 6 bulan tak pernah saling ketemu. Di malam harinya, Zack pun menenangkan pikirannya di sebuah bar, yang di sana dirinya tak sengaja bertemu dengan seorang wanita yang sedang ribut dengan pelayan bar, tentang komplainan dari produk bir yang ia beli. Karena keributannya itu membuatnya bising, Zack pun langsung membayar bir milik wanita ini. Kebaikannya itu membuat wanita itu pun tertarik untuk berkenalan dengan Zack, yang wanita itu bernama Julia. Mereka pun saling mengobrol, tetapi karena Julia tampaknya semakin menggodanya, Zack langsung menunjukkan cincin perkawinan dirinya dengan Amy, karena beberapa hari ini mereka berdua dipisahkan dan disibukkan dengan pekerjaannya, maka dirinya berencana akan kembali bertemu, dan mengisi bulan madu mereka dengan jalan-jalan menaiki balon udara yang sudah dirinya sewa. Julia pun kagum dengan Amy, yang beruntung menemukan suami yang sesukses Zack, tidak seperti dirinya yang masih jomblo, dan masih belum menemukan pasangan yang cocok dengannya. Meskipun Julia mencoba menggodanya, tetapi Zack sama sekali tak terpengaruh dengannya. Singkat cerita, Zack dan Amy pun akhirnya kembali bertemu setelah sekian lama, dan mereka pun akan memulai liburan indahnya ini, menuju lokasi balon udara itu yang berada di suatu tempat yang sangat jauh di negara Italia, dengan menaiki mobil yang dikendarai oleh supir pribadinya bernama Willy. Di saat itu, tiba-tiba Zack mendapatkan pesan dari nomor tak dikenalnya, yang tak lain itu Julia, yang mengatakan jika dirinya sangat menyenangi hubungannya itu semalam, bahkan ia berharap jika istrinya tak mengetahui hubungannya itu. Lebih kejamnya lagi, Julia berjanji tak akan memberitahu hal itu pada Amy, jika Zack bersedia mengirimkan uang padanya sebesar 500.000 euro. Zack pun heran, mengapa Julia bisa mendapatkan nomornya ini, dan dirinya tak segan-segan akan melaporkannya pada polisi atas ancamannya itu. Mereka pun menginap di hotel mewah, dengan pelayan hotel yang akan mengantarkan makanannya. Namun dari balik pantulan pintu, ia melihat seorang wanita yang sedang memperhatikannya, dan ketika diperiksa, tak ada satupun seseorang di sana. Wow. Tak ingin terlalu memikirkannya, Zack pun memilih kembali menikmati waktunya bersama istrinya, karena dirinya saat ini hanya ingin berfokus untuk tenang bersama Amy, setelah selama ini terlalu pusing memikirkan masalah di perusahaannya. Esok pun tiba, akhirnya dimulailah perjalanan mewah dari dua pasangan ini, dengan balon udara yang disewanya di daerah pegunungan Italia, yang perjalanan mereka berdua akan dipandu oleh pawangnya yang bernama Harry, yang menyambut kedatangan mereka dengan senang. Sebelum berangkat, Harry tak lupa menjelaskan tentang balon udara ini, dan juga peraturan yang harus dijaga selama penerbangan ini berlangsung. Namun dari kejauhan, terdapat mobil yang berhenti, dan muncullah seorang wanita yang tak lain itu adalah Julia, yang dirinya juga akan ikut menaikinya, karena kebetulan ia juga telah memesannya sebelumnya. Harry yang melihatnya sungguh tak paham,
apa yang sebenarnya yang direncanakan oleh Julia itu sendiri. Amy sendiri justru sangat bahagia dengan perkenalannya itu, dan berharap mereka berdua bisa menjadi kawan baik setelah perjalanan ini selesai. Tak mau menambah masalah, Zack pun beralasan untuk menunda perjalanannya ini di esok hari saja. Tetapi Amy menolaknya, karena dirinya tak mau menunda-nunda lagi liburan romantis mereka, yang selama ini selalu tertunda. Dengan terpaksa, Zack pun dengan berat hati menurutinya, sehingga mau tak mau, ia harus ikut terbang satu tempat dengan wanita yang menerornya itu. Harry pun mulai melepas landaskan balon udaranya itu ke atas, dan perlahan-lahan balon udara itu terus naik meninggalkan daratan. Tentu perjalanan mereka tak ilegal, karena Harry telah menyampaikan hal ini dengan pihak tim penerbangan sipil, sehingga petugas di sana bisa memberikan instruksi tentang cuaca dan akses rute yang aman mereka lewati. Agar tak bosan dengan perjalanan ini, Harry pun mengajak mereka untuk bersama-sama menikmati bir, sembari mengobrol-ngobrol bersama. Di sini Amy pun mulai bertanya-tanya pada Julia, bahwa dirinya mengaku tinggal di Zurich, yang sedaerah dengan perusahaan milik Zack, dan dirinya bekerja sebagai seseorang penagih utang. Bahkan dirinya juga saat ini sedang mengejar seseorang yang berhutang 500.000 euro padanya. Zack mencoba untuk tetap tenang, dan mengalihkan perhatiannya itu dengan menikmati pemandangan ini bersama Amy. Harry sendiri mengaku jika ia mantan seorang angkatan udara, sehingga dirinya memilih untuk mengisi masa pensiunannya, dengan melayani penerbangan balon udara pada semua orang. Karena kebetulan balon udara ini berada di dekat gunung batu, Harry pun mencoba mengajak mereka untuk berteriak sekeras-kerasnya, karena suara mereka pasti akan menimbulkan gema. Julia pun juga ikut mencobanya, yang justru membuat mereka bertiga sedikit aneh melihat teriakannya, seolah-olah Julia sedang meluapkan rasa kekesalannya itu. Sadar jika Amy lupa untuk mengambil foto, maka ia pun meminta tolong Julia untuk memotret dirinya bersama Zack dengan ponselnya. Julia pun bersedia melakukannya, dan meminta Zack yang dari tadi tegang untuk bersenyum. Smile. Thank you. Karena tujuan Julia kemari untuk menagih uang pada Zack, maka ia memberi peringatan padanya melalui ponselnya untuk segera membayarnya, atau Zack akan menyesalinya. Tampaknya balon udaranya ini akan menabrak sebuah batu, sehingga Harry pun segera menaikkan tekanan udaranya itu ke atas. Sejenak mereka dibuat sedikit panik dengan momen menegangkan itu, tetapi Julia menambah ketegangan itu, dengan meminta Zack segera menyelesaikan urusannya ini. Tetapi Zack meminta untuk tak membahasnya sekarang, atau dirinya tak segan-segan menghancurkan hidupnya. Amy yang melihatnya pun mencoba bertanya apa yang terjadi sebenarnya. Julia yang mulai makin kesal, meminta Harry untuk membalikkan tujuannya ini menuju ke daratan, namun Harry menolaknya, karena mengendalikan balon udara ini tak sesederhana yang Julia pikirkan. Untuk itu, jika Julia merasa terdapat masalah dari perjalanan ini, Harry memintanya untuk tetap tenang, dan bersama-sama menyelesaikannya sebelum perjalanannya berakhir. Karena Amy yang penasaran, ia pun meminta mereka untuk menjelaskan apa yang terjadi sebenarnya. Akhirnya Julia pun terus terang menceritakan tentang dirinya dan Zack, yang saling mengenal dan minum bir bersama di bar sebelumnya, bahkan ia mengetahui semua tentang hubungan mereka dari Zack itu sendiri. Namun ada satu fakta yang mengejutkan, jika dirinya mengaku telah tidur bersama Zack semalam, dan kini kedatangan dirinya untuk menagih bayaran atas serabi lempitnya yang telah dinikmati oleh Zack, ketegangan itu pun akhirnya mulai memuncak di atas ketinggian 10.000 kaki, dan Harry meminta mereka untuk tenang. With me. Okay. Was I? Is Amy? Is it? Okay, you can say the on. You actually believe? With me. Okay. Well, that fucking touch me. Pernyataan itu tentu membuat Amy pun sangat kecewa dengan apa yang telah disembunyikan Zack di belakangnya, meskipun Zack mencoba untuk menjelaskannya, bahwa itu hanyalah sebuah fitnah. Di perdebatannya itu, Harry pun segera menurunkan balon ini yang makin melambung ke atas, namun Julia melakukan sesuatu yang ekstrim, dengan menodongkan pisaunya pada Harry untuk terus menaikkan balon udaranya ini terus, dan mulai mengancam Zack untuk segera membayar uangnya tersebut. Harry mencoba untuk menenangkannya, bahwa jika mereka semakin tinggi oksigen akan segera habis, dan mereka berempat akan mati di sini. Tetapi Julia justru tak takut dengan hal itu,
dan terus mengancam mereka semua, jika berani berbuat macam-macam pada dirinya. Beruntungnya api tersebut tak menjalar ke balon itu, namun buruknya, tali kemudinya terbakar hingga separuh, sehingga balon udaranya tetap terus naik ke atas tanpa kendali. Dengan nekat, Harry pun terpaksa mencoba memanjat untuk meraih talinya tersebut. Namun lagi-lagi, Julia yang telah tersadar dari pingsannya, langsung bikin ulah yang membuat kita semua ingin menampolnya. Kelakuan Julia yang benar-benar psikopat, membuat balon udara yang kini tanpa kendali, terus naik ke atas menuju akhirat, yang membuat semakin lama udara semakin menipis, dan mereka seketika itu mulai merasakan pusing. Julia pun yang masih lemas pun kembali pingsan, sekaligus Zack yang juga sekalian ikut pingsan. Karena hal ini tak bisa dibiarkan terus, maka Amy pun mencoba bertahan dan nekat untuk naik meraih tali tersebut. Perjuangan menegangkan itu yang hampir membuatnya dirinya matoi pun berhasil membuahkan hasil, dan akhirnya dirinya bisa meraih tali itu, sehingga balon udara ini berhasil diturunkan, lalu ia mengikatnya dengan tali yang baru. Kemudian Amy berusaha menyadarkan Zack yang terpingsan, bahwa dirinya berhasil menurunkan balon udara ini. Tetapi masalahnya balon ini dalam kondisi tanpa api, sehingga dirinya tak bisa mengontrolnya, dan hanya berharap balon udara ini bisa mendarat di tempat yang aman. Agar kejadian serupa tak terulang kembali, Zack pun langsung mengikat Julia, sekaligus juga menyumpal mulutnya. Untuk saat ini situasinya mulai aman, dan Zack kembali meyakinkan Amy, jika dirinya sama sekali tak pernah tidur dengan Julia. Meskipun Amy masih sulit mempercayainya, Zack mencoba terus meyakinkannya, bahwa dirinya hanya ingin terus bersamanya, dan membentuk keluarga yang sakinah. Dan tanpa disadari, balon udara ini akan segera menabrak ke gunung tebing. Mereka berdua mencoba membuang beberapa barang dan tabung gas untuk sedikit menaikkan balon ini, tetapi masih belum cukup, sehingga tabrakan pada tebing itu tak terhindarkan. Tabrakan itu membuat balon ini menjadi berlubang, namun beruntungnya, balon ini masih bisa bertahan untuk terus terbang, meskipun sedikit tak seimbang. Mereka pun meminum air sejenak, sembari Amy yang baik hati juga membantunya memberikan minum pada Julia, meskipun dia hampir membuatnya celaka. Kemudian balon ini memasuki ke dalam gumpalan awan, yang membuat pandangan mereka pun mulai terbatas. Di sini Zack mencoba bertanya pada Julia, mengapa dia menargetkan ini pada dirinya, padahal dirinya sama sekali tak melakukan hal buruk padanya. Akhirnya motif dari semua ini pun terungkap, bahwa alasan Julia melakukan semua ini, untuk membalas dendam atas kematian ayahnya itu yang tak lain itu Hans di awal film tadi. Zack yang hanya sekedar pewaris perusahaan dari ayahnya sendiri, tak seharusnya memecat Hans ayahnya begitu saja, yang sudah mengabdi di perusahaan itu selama 40 tahun bersama ayahnya Zack. Zack pun melakukan semua ini karena perusahaan ini sedang krisis keuangan, bahkan ia padahal sudah menjanjikan Hans mendapatkan uang pensiun dari perusahaannya ini. Julia tak peduli dengan masalahnya itu, karena kematian dari ayahnya yang paling dirinya cintai, membuat dirinya kini tak memiliki tempat ceritanya sepanjang hidupnya. Di saat itu juga, Julia yang melihat pisau di sampingnya pun diam-diam mengambilnya. Amy berusaha untuk menenangkannya, bahwa dirinya juga ikut berduka atas kematian ayahnya itu, dan meminta maaf sebesar-besarnya atas semua ini yang telah terjadi, dan sekali lagi meminta kerjasamanya untuk menyelesaikan musibah ini yang menimpa mereka bertiga. Awalnya Amy berhasil menjinakkan Julia, namun tiba-tiba hantamannya itu membuat Julia pun mulai mengalami gegar otak, dan perlahan-lahan membuatnya dia pun matoi. Lalu Amy segera memberikan perawatan pada luka cuculan itu pada Zack yang terus bercucuran.
Robekan pada balon ini terus membesar, sehingga balon ini perlahan-lahan mulai turun, dan Amy sama sekali tak bisa mengendalikannya. Lalu mereka mencoba menyalakan api itu dengan pemantik api yang Amy temukan, berharap agar balon ini bisa kembali dikendalikan dengan normal. Supaya balon ini bisa terbang dengan seimbang, mereka terpaksa harus membuang beberapa lagi perbekalan di sini, dan membaringkan jasad Julia, meskipun Zack sendiri berpikiran untuk membuang jasadnya itu saja. Di sini Zack meminta maaf atas semuanya yang telah terjadi, namun Amy sendiri tampaknya masih berat menerimanya, yang seharusnya Zack tak perlu berbaik hati untuk membelikan bir pada wanita yang tak dikenalnya. Namun Zack justru tak terima disalahkannya begitu saja, bahwa pada saat itu kondisi pikirannya lagi kacau, dan menyalahkan Amy balik yang tak mengerti perasaan dirinya. Mereka pun saling menyalahkan, sehingga keributan pun kembali terjadi. Meskipun dalam kondisi terluka, Zack berusaha sekuat tenaga terus menarik tali itu demi istri tersayangnya, sampai berhasil naik ke atas. Kemudian balon itu menuju ke awan dengan badai petir, dan Zack mencoba untuk menaikkan kobaran api itu, tetapi masih belum cukup, karena lubang di balon itu makin melebar. Maka dari itu, Amy bermaksud untuk kembali memanjat naik ke atas, untuk menyambung kain di lubang itu dengan tali yang tersisa. Dengan disertai badai hujan yang deras, Amy berusaha untuk terus memanjat, dibantu oleh Zack yang menopangnya dari pundaknya. Setelah berhasil terikat, mereka kembali menyalakan apinya dengan maksimal, sehingga balon ini bisa kembali terbang dengan normal, dan berhasil melewati badai hujan, membuat mereka pun akhirnya bisa bernafas dengan lega. Lagi-lagi Amy kembali membahas kecurigaannya pada Zack tentang kebenaran perselingkuhannya itu dengan Julia, dan Zack kembali mengatakan berkali-kali, bahwa dirinya sama sekali tak melakukannya. Karena masih tak percaya, Amy pun mencoba mencari ponsel milik Julia di bajunya, namun Zack yang melihat ponselnya, ia pun diam-diam langsung membuang jatuh ponselnya itu. Amy yang tak tinggal diam, ia pun langsung meminta Zack untuk menyerahkan ponselnya itu segera. Dengan terpaksa, Zack pun langsung menyerahkannya. Di sini Amy pun membuka percakapannya dengan Julia sebelumnya, dan juga menemukan satu video yang baru dikirim Julia, yang terungkaplah, bahwa Zack sendiri setelah bertemu dengan Julia di bar, mereka berdua memang telah melakukan bercocok tanam dengan penuh kenikmatan di hotel, dan Julia sendirilah yang telah merekamnya. Amy yang melihatnya secara langsung tentu benar-benar penuh kecewa, bahwa ia tak menyangka dengan suaminya yang telah mengkhianati dirinya, di saat dirinya harus terpisahkan karena pekerjaan selama berbulan-bulan. Zack pun melakukan semua ini sebagai bentuk kekecewaannya, karena setelah mengalami keguguran, Amy jarang mampir datang menemui dirinya lagi selama berbulan-bulan, bahkan juga tak peduli dengan kondisi dirinya yang makin stres, dengan perusahaannya yang dalam kondisi krisis. Amy pun tak mau disalahkan, karena dirinya juga sama-sama bekerja di sini, bahkan Zack sendiri tak pernah bercerita tentang masalahnya itu padanya. Untuk itu, Zack meminta untuk tak membahasnya lagi, karena Amy harus bersyukur menikah dengan dirinya yang kaya raya, yang telah memberikan rumah dan mobil untuknya. Perkataan Zack yang benar-benar sombong, membuat Amy pun makin muak padanya, dan dirinya pun menyesal harus menikah dengan Zack, sehingga ia pun memutuskan untuk meminta cerai setelah masalah ini selesai. Namun Zack menolaknya, karena perceraian itu tak akan membuat Amy semakin sukses tanpa dirinya. Apalagi Amy sebenarnya dari keluarga yang kurang mampu. Kali ini justru berbanding terbalik, Zack dengan ketakutan meminta Amy untuk menyelamatkannya, karena Amy tak akan pernah bisa hidup kemewahan darinya. Bahkan Amy akan terancam hukuman penjara sebagai pelaku dari semua ini. Bukannya menyesal, Zack masih saja menunjukkan kesombongannya, sehingga Amy pun tak mempedulikannya, bahkan ia pun justru mendorong jasad Julia jatuh bersamanya. Apa yang telah dirinya perbuat sama sekali tak timbul penyesalan baginya. Bahkan kalung cincin dan semua pemberian Zack pun langsung ia buang seketika itu juga. Kini hanya tersisa Amy sendirian di balon udara ini,
dan balon ini terus melaju turun ke bawah dengan normal, yang menuju ke hamparan rumput yang sangat luas, seperti di awal keberangkatannya. Amy pun akhirnya bersyukur bisa mendarat dengan aman dan sehat walafiat. Karena balon ini penuh dengan kenangan dirinya yang buruk, maka ia pun langsung membakarnya seketika itu juga, dan langsung pergi meninggalkannya, berharap dirinya bisa melupakan semua trauma buruknya pada balon udara itu, dan pergi menjalani kehidupan yang baru dengan baik. Terima kasih sudah menonton alur cerita film ini yang berjudul Turbulence. Tulis komentarmu tentang video ini. Jika suka dengan video ini, klik like, share, dan subscribe untuk mendapatkan notifikasi video terbaru selanjutnya, dan semoga kalian semua diberi kesehatan dan dilancarkan rezekinya selalu.